Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali kalau hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk mengikuti kegiatan kelas sekolah minggu. Tante Mori berharap kalian tetap terus dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan tentunya juga penuh semangat untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum memulai kelas hari ini kita akan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh diberi waktu untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan supaya setiap pembelajaran boleh kami pahami dan kami mengerti, sehingga kami boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk semua para orang tua dan juga wali yang menolong mendampingi anak-anak, supaya Tuhan juga akan memberkati di dalam mereka, di dalam mendampingi. Kami juga menyerahkan untuk setiap para guru yang menolong. Terima kasih Tuhan untuk mereka boleh berbagian di dalam pelayanan, juga Tuhan akan berkati. Begitu juga untuk anak-anak kelas sekolah minggu kami atau juga anak-anak yang lain yang ikut menyaksikan channel YouTube ini, supaya mereka pun boleh mendapatkan pembelajaran yang sungguh-sungguh baik berdasarkan Alkitab. Kami juga menyerahkan supaya mereka kelak akan mengambil keputusan secara pribadi untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami menyerahkan dan mohon pertolongan daripada Tuhan di sepanjang kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu ya Allah, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Tentunya kita akan memuji Tuhan dengan semangat yang besar, dengan penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan. Lagi tepuk tangan tinggi-tinggi yang bersukacita. Oh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, lagi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, asik, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, aku tahu kan masuk kota Allahku. Sejak ku terima Yesus, sukacita hidupku milik Tuhanku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, kami bersukacita kepadamu. Yeah. Lagi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, lebih lagi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Minggu, saya Kresna, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Separah Rasul 19
ayat 1 sampai dengan ayat 6. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kisah Para Rasul 19 ayat 7 sampai 12. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi, ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh-roh jahat. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, teman kita akan memberikan satu persembahan pujian. Silakan Tessa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita masuk pelajaran 3 dengan judul Orang Percaya Yesus Harus Dibaptiskan. Kenapa? Karena baptisan itu sebagai lambang bahwa orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus itu harus dibaptiskan. Memang baptisan itu tidak menyelamatkan manusia, tidak menjamin seseorang diampuni dari dosanya. Yang menyelamatkan adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, sebagai lambang bahwa orang itu sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus dibaptiskan dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di dalam upacara baptisan seseorang akan diselamkan ke dalam air. Itu melambangkan bahwa orang itu telah mati terhadap dosa. Itu dinyatakan di dalam kematian Tuhan Yesus. Kemudian dikeluarkan dari air. Itu melambangkan hidup baru di dalam Yesus. Dinyatakan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan menjalani kehidupan di dunia dengan penyertaan Roh Kudus. Nah, firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12, Paulus menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah dibaptis di Efesus. Ia juga bertemu dengan beberapa murid di situ. Lalu Paulus bertanya kepada mereka, "Apakah sudah menerima Roh Kudus?" Jawab mereka, "Belum. Mendengar pun belum pernah." Mendengar jawaban mereka, Paulus bertanya lagi kepada mereka, "Dengan apa kamu dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Nah, Paulus mendengar jawaban mereka, Paulus mulai menjelaskan ketidaktahuan mereka tentang Roh Kudus. Nah, seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, Yohanes dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di padang gurun, Yohanes Pembaptis berseru supaya semua orang bertobat dan memberi diri dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Jadi jelas kalau orang yang sudah percaya Tuhan Yesus harus dibaptis dalam nama Yesus. Nah, ketika mereka mendengar penjelasan dari Paulus, maka mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka sehingga Roh Kudus turun ke atas mereka. Sehingga mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Paulus dengan berani terus memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat
dan juga mengajar di ruang kuliah Tiranus. Paulus terus berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ia tidak menyerah walaupun ada yang menentang pengajarannya. Nah, selama 2 tahun, Paulus melayani di Asia dan membuahkan hasil, sehingga banyak orang Yahudi maupun Yunani yang mendengarkan pemberitaan Paulus. Paulus juga dipakai Tuhan untuk mengadakan mukjizat yang luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita tanya, kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus dibaptis sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik harus dibaptiskan oleh pendeta yang sudah dibaptiskan. Dengan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kita dipersatukan dalam kematiannya dan juga kebangkitannya. Kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang penuh dosa dan mulai hidup baru bersama Yesus. Inilah adik-adik firman Tuhan yang boleh Tante sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Mari kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Mari kita akhiri pelajaran hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin kami di dalam kami belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kami pengertian Tuhan atas baptisan yang harus dilakukan bagi orang yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sembah Kau Tuhan.